teman-teman di sini. Hai Cookies, cinta sayang. Hai sayang, dokter makan nggak apa ya? Soalnya dari tadi belum makan, soalnya pasiennya nggak ini, baru sempat makan. Sekarang lagi apa FYP-nya Hajar? FYP-nya sekarang duduk sini, lu nggak nyediain bangku, lu kagak duduk. Buat apa ini kursi? Tolong ya. Ada kursi kagak ada orangnya. Hai Chandra, hai sayang. Nggak bisa Doti, nggak bisa jualan sayang. Berarti nggak bisa jualan, soalnya nggak dapat subsidi, kasihan kaliannya. Ya jadi nggak usah. Kalian kalau nggak dapat subsidi sayang, harganya soalnya tinggi. Jadi kalau di akunnya yang lamanya Doktif itu kalian dapat subsidi gede. Kalau di sini nggak disubsidi guys. Tapi nanti insya Allah Doktif live tanggal berapa sih kita? Tanggal 29 hari Minggu. Doktif makan siomay guys. Cuman siomay aja. Hari Minggu live. Hari Minggu insya Allah live. Enggak, mesti nggak dapat subsidi. Keji harganya. Jadi alhamdulillah udah pada naik sidik guys ya. Jadi ntar tungguin aja, nanti dipanggilin lagi merekanya ya. Terus mau tanya, mau ngomong apa ya tadi ya? Sekarang lagi ini ya, lagi FYP yang mana itu? Yang mana? Yang Juliana itu loh, Juliana Marins ya, yang ikut berbela-sungkawa ya. Iya itu. Itu memang yang medannya, tapi Doktif jadi kepikiran mau Doktif lagi ngubungin temennya Doktif yang di China untuk mencari drone yang bisa untuk ngirim bantuan. Jadi kan Doktif sering ceritakan kalau Doktif ini aktivis ya guys. Jadi kalau misalnya daerah bencana itu Doktif biasanya langsung turun gitu. Nah setelah kejadiannya yang di Rinjani itu, Doktif lihat kayaknya mungkin dari Basarnas yang untuk yang di Rinjani belum memiliki drone yang bisa nganter bantuan gitu. Jadi akhirnya tadi Doktif menghubungi juga teman. Insya Allah nanti Doktif kita main ke Rinjani ya, kita antar bantuannya. Boleh Dok. Gitu guys, jadi nanti Doktif insya Allah mau kirim drone yang bisa nganter bantuan. Karena ternyata korbannya udah banyak banget. Di Rinjani itu ternyata korbannya banyak banget. Dan drone untuk ngasih bantuannya itu nggak ada gitu. Kayaknya Doktif juga butuh deh itu. Karena sering banget kan, dan Doktif juga pengen menyarankan kepada Bapak Prabowo untuk mungkin dananya bisa membeli drone yang untuk nganterin bantuan gitu Pak Prabowo. Kalau Doktif cuman bisa nyumbang sesuai dengan kemampuan. Kalau negara kan bisanya ngirimnya puluhan, bahkan mungkin ratusan. Kalau Doktif kan paling cuma beberapa aja. Flash sale insya Allah flash sale itu tanggal 29 tapi di akun Amira Derm official ya guys, bukan di akun ini. Di akun ini cuma ngobrol-ngobrol aja kita gitu ya. Nah, nanti insya Allah hari Minggu kita bakalan live ambiarin di akun Amira Derm official gitu. Oh iya, katanya Sunio cosplay jadi apa Sunio? Ada ntar juga mau cosplay Hakim terus Sunionya pakai baju oranye gitu. Dari Minggu. Sunionya pakai baju oranye, ketakutan dia. Berarti juga mau cosplay Doktif jadi Hakim, habis gitu Sunio pakai baju oranye gitu guys ya. Kita mah jadi lucu-lucuan aja. Dia udah bingung mau memperbaiki namanya, dia nggak bisa ya kan. Badan POM udah rilis, bahkan yang jadi saksi ahlinya dari Badan POM nanti pada saat persidangannya Suneo. Gimana dong? Suneo? Nanti ke Suneo, nanti kalau kamu disidang saksi ahlinya dari Badan POM, mau ngeles apa Suneo? Gitu. Jadi saksi ahli persidangan dari instansi negara. Hebat! Saksi persidangan dari instansi negara. Jadi di situ Suneo tidak akan bisa bicara lagi, tidak akan bisa ngeles-ngeles lagi, tidak akan bisa bermanipulasi lagi. Nah gitu Suneo, enak Suneo. Kalau ngelawan nenek-nenek yang lu bilang gila enak, gitu ya. Dibilangin,
karyawannya kemarin pada saat live kan guys, nanti mau ketawa ngakak, karyawannya bilang nggak bisa cari duit. Kliniknya dokter udah rame, emang klinik elu Suneo yang sepi kagak ada pasien, gitu ya kan? Iya dia bilang kan, nenek pro ini ngikut-ngikut gitu loh, lucu banget tuh, kasihan nggak ada apa namanya, nggak ada cara buat dia ngirim ngeblur tulisan yang seolah-olah kayak ngancem gitu kan, nggak usah diblur Suneo, notif aslinya biar masyarakat bisa baca, nih loh aslinya, nggak ada ancaman sama sekali. Ngancem dari mana? Emang kelakuan Suneo itu tuh ntar kena nggak guys, ngomong pedo itu, pedo tit gitu, kan takutnya kena ntar guys ya, pedo tit itu. Iya tenang aja guys, kalau dipikirnya dokter stres gitu, akunya ditahan mau bargaining. Jadi gini guys ya, dokter kasih tahu ya strateginya Suneo. Suneo itu nahan akunnya dokter buat apa sayang? Sebagai negosiasi. Jadi kasih tahu ya triknya si Suneo ini. Kasih tahu ya guys. Negosiasinya gini guys. Dokter, akunnya dokter kan saya tahan. Jadi dokter nggak bisa jualan lagi. Supaya dokter bisa jualan lagi, maka tarik laporan dokter di PMJ. Cuy. Apa kalau setahun 2 kali? Cuy. Tuh ya. Tenang kan dok. Nggak bakalan dokter tarik Suneo. Lu mau tahan-tahan aja Suneo, nggak ngaruh. Emang dokter kagak bisa gelar perkara khusus, Ntar kayak bokir lagi panik, dimarah-marahin di dalam ruang sidang, baru tahu rasa, gitu. Oh enggak, dipikirnya dokter takut guys, ada dokter takut. Wah gitu rupanya. Jadi supaya laporannya dokter tarik, masalahnya ya langsung apa bahasa Jawanya apa? Nggak imbang. Kalau ini bahasa Jawanya kayak apple, loh guys, kayak apple to apple. Itu bahasa Inggris. Hah? Bahasa Inggris ya? Nggak bisa Jawa ya? Apple to apple. Gitu. SS juga alhamdulillah ya Allah, setelah sekian lama ya Allah, suwene temenan. Akhirnya sudah naik sidik. Kalau ditangkap katanya dok. Kalau ditangkap kayaknya kasusnya yang perampasan kebebasan. Kalau yang untuk persekusi karena pasalnya kurang dari ancaman hukumannya itu kurang dari 5 tahun guys. Kalau kurang dari 5 tahun itu nggak bisa langsung ditahan, beda sama Suneo. Kalau Suneo itu begitu dia jadi tersangka guys, dia langsung ditahan guys. Itu bedanya ya. Jadi dokter terangkan kenapa kok Suneo panik menahan akunnya dokter. Karena kalau dia jadi tersangka guys, dia langsung ditahan, ancamannya di atas 5 tahun, paham ya? Nah, kalau si ular ini itu ancamannya di bawah 5 tahun. Jadi kalaupun mereka semua gerombolan marga satwa ini jadi tersangka, guys, nggak akan ditahan dulu, gitu. Kalian udah tahu belum sih? Doktif agak kesel juga tuh ceritanya Pak Jaksa, Bu Jaksa ya. Gimana sih di situ ikut-ikutan namanya doktif? Kan jadi penggiringan opininya seolah-olah kayak doktif ini sindikat begitu. Udah kagak bisa ngebuktiin juga masih aja diceritain di situ. Heran deh Ibu Jaksa ini. Doti mau ngasih tahu ini guys, kasusnya si DRM. Tahu DRM? DRM? Suaminya DRG. Oh, kenapa dok? Kan pernah kena pidana. Oh. Guys, tau gak kalau suaminya pernah kena pidana? Hah? Gitu, tau nggak guys? Penggelapan. Kok tahu sih? Dokter punya tuh salinannya. Tahu tuh punya salinannya. Jadi kira-kira kita up nggak guys salinannya guys? Guys, yang namanya bujer itu biarin masuk. Kenapa? Karena jadi naik algoritmenya guys. Bagus. Jadi kalau bujer-bujer itu otaknya kan pada tiarap semua guys. Jadi karena otaknya itu tiarap semua, jadi mereka tuh nggak ngerti dengan masuknya mereka nambah algoritma TikTok itu jadi lebih naik. Jadi lebih FYP, kan jadi bagus. Makanya Dutif seneng. Sisi positifnya. Sisi positif nambah pahala pula ya, ngapain? Nambah seneng Dutifnya guys, gitu. Udahlah.
Kalau perlu tambah banyak dong bujurnya gitu. Kalau dulu kan bujurnya gede banget. Kalau sekarang bujurnya udah pada kurang. Sedih. Dibanyakin apa Rek bujurnya Rek biar cepet naik gitu. Yuk. Tambahin ya. Yuk. Gitu. Nanti ya. Nanti Doktif bakalan up salah satu keputusan dari persidangan si DRM. Jadi mungkin yang selama ini berpikir bahwa DRM itu nggak pernah kena kasus, suaminya DRG itu pernah kena, ya. Mungkin kalian nggak pernah lihat aja bukti persidangannya, itu semua juga ada, gitu. Tuh kan, bener kan Dok cepet naik. Nah makanya kita bersyukur. Berkat buzzer. Berkat bujur, bujian mujair, jangan kita ntar mau kena mujair, gitu ya. Gitu, mending jadi dokter gibah daripada dokter tuti, nipu, pedoktit, ya kan? Gitu, gibah juga bener. Gitu, kenapa emangnya? Daripada cari duit receh dari mujair, gitu. Terus apa lagi ya? Oh, ini lucu. Bajunya SS nyampe di Hong Kong. Tahu nggak? Baju yang ini nih, yang bajunya SS dijual di Hong Kong. 100 ribuan, kok bisa nyampe di Hong Kong sih bajunya SS? Gimana ceritanya ya? Ada yang tahu nggak sih ceritanya itu? Tiba-tiba nyampe Hong Kong, habis gitu ada pembelanya si ular bilang $50 tuh 800 ribuan. Lah, dolar Hong Kong yang dimaksud. emang pembelanya geng tikus itu memang ininya emang minus semua kali ya, di dalamnya tuh minus kali ya. Jadi gini ya guys, dolar itu bukan dolar US dollar doang. Banyak, ada yang namanya dolar Hong Kong ya. $1 Hong Kong itu 2.000 rupiah.